Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. podcast Kawarugo Seti Ceria yang berbahagia, salam jumpa, selamat bertemu kembali dengan podcast Kawarugo Seti Ceria pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang hadis tentang tidurnya orang puasa itu ibadah dan diamnya orang puasa itu tasbih, dan pekerjaan atau amalnya orang puasa itu dilipat gandakan dan dosanya itu diampuni. Di puasa yang ke-12 ini kita akan membahas masalah tersebut. Kali ini kita akan kedatangan tamu dari penyuluh agama Islam Dugusti, yaitu Bapak Ali Mustain, yang akan menjelaskan terkait hadis tersebut. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ali, warahmatullahi wabarakatuh. siang ini sehat? Alhamdulillah sehat. Siang hari ini kita akan membahas terkait hadis yang itu sudah terkenal di orang-orang awam, bahwa tuturnya orang puasa itu ibadah. Kemudian diamnya orang puasa itu adalah tasbih, gitu ya. Dan kemudian amalnya itu dilipat gandakan dan dosanya itu diampuni. Atau kalau saya nukilkan hadisnya adalah naumus shaimi ibadatun, ya, wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'ahu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Nah, itu bunyi hadisnya, dan ada beberapa hadis juga yang hampir sama bunyinya. Nah, ini menurut Pak Ali Mustain itu kayak apa? Ya, terima kasih. Betul, itu hadis yang sangat populer, walaupun sebetulnya dhaif, tapi populer itu. Naumus shaimun ibadatun. Naumus shaimi ibadatun. Nah, tidurnya orang yang puasa dibilang ibadah. Karena apa? Di bulan Ramadan memang banyak amalan-amalan yang betul dilipat gandakan, makanya itu dinamakan Ramadan yang berkah, ya. Apalagi tidur saja dibilang ibadah, apalagi yang lain, gitu ya. Nah, kenapa tidur dibilang ibadah? Ada beberapa versi, ya, menurut penelitian kita. Tidur itu kan kalau dibilang anak yang negatif, berarti orang bermalas-malasan, Pak, ya. Bermalas-malasan. Jadi ada nilai yang positif dan nilai negatif. Kalau negatif itu dibilang malas-malasan, kalau dibilang positif berniat untuk beribadah nanti, supaya ibadahnya nanti lebih semangat dan kuat. Pada malam hari ada sholat taraweh, ada zikir, ada baca Al-Quran, ada witir, ada tasbih dan lain sebagainya. Makanya itu positif. Sebetulnya makna positif ini banyak. Tidur itu kalau dimaknai positif dalam fikihnya itu bisa meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dalam arti maksiat bisa tertinggalkan. Nah, ini termasuk ya baik semua. Makanya tidurnya orang yang di bulan Ramadan ini betul-betul ibadah. Karena daripada kita ghibah, daripada kita bermaksiat, daripada kita melakukan hal yang tidak terpuji, baik itu yang melanggar atau bisa membatalkan puasa. Nah, ini dampaknya yang positif seperti itu, Pak. Itu menurut pandangan saya. Artinya berpuasa kita kalau lebih baik tidur daripada kita melakukan kejelekan-kejelekan, begitu ya. Jadi lebih baik tidur gitu. Artinya di situ tidur dia. Artinya
kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan jelek lebih baik tidur dalam puasa kan gitu ya. Ibadah saja Nah, gitu. jadi maknanya hadis seperti itu. Walaupun ini hadis doif gitu ya. Memang betul hadis doif ya. Tapi kalau tempatnya hadis doif itu kayak apa? Maksudnya di dalam hujah hukum Islam gitu kayak apa? Terus apakah ini memang hadis seperti ini tidak dipakai atau gimana? Justru hadis do'if itu, kalau memang itu masalahnya banyak untuk ummah, untuk penyemangat lah, untuk kebaikan lah, itu saya kira ya nggak masalah, nah, gitu. Ya, makanya para penceramah, para dai, walaupun do'if, tapi betul-betul itu luar biasa untuk apa? Untuk dasar, untuk memberi motivasi pada orang Muslim yang mukmin, gitu. Nah, jadi setiap kita mengaji di majelis taklim apa itu selalu kita utarakan sehingga itu untuk membuat motivasi umat Islam untuk supaya memperbanyak amalan-amalan yang baik, ibadah di bulan suci Ramadan, walaupun toh sangat bawahnya itu tidur, tapi tetap melakukan puasa. Oh, gitu. Nah, tasbihnya diamnya itu bagikan membaca tasbih. Diam saja nggak apa-apa. Tidur ya juga diam tuh. Tidur juga diam. Nah, selanjutnya tadi wa amaluhu mudha'afun. Amalnya selalu dilipat gandakan. Yakin. Ini karena apa? Amalan ini tidak semata amalan dunia, tapi fokusnya amalan akhirat, Pak, semua. Untuk Untuk mencapai akhirat semua. Baik itu puasa, baik itu taraweh, membaca Al-Quran, membaca tasbih dan sholat witir, selain sebagainya, istighfar, syahadat. Ini karena ini tabungan untuk akhirat semua. Makanya bulan suci Ramadan ini dikatakan suci, betul-betul suci memang, untuk menggapai besok di akhirat nanti. Makanya manja'a bil hasanati falahu ajru amsalihah, manja bisayati fala yujza illa mislaha fahum la yudlamun. Ini Allah kemurahannya sangat luar biasa. Jadi bulan suci Ramadan ini sangat murah, sangat berkah, maghfirah, mustajab dan sebagainya. Ini makanya luar biasa. Barang siapa yang membawa besok amalan baik akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Nah, kemurahannya lagi ketika membawa kejelekan tidak dilipat gandakan seperti apa yang di jalan ke tadi, gitu loh. Fahum ya layut lamun. Allah itu bukan seperti itu. Jadi Allah itu sangat murah sekali. Layut lamun. Ya, kita kembali ke ini apa namanya, bahwa kedudukan hadis doif tadi untuk motivasi itu tidak masalah begitu ya. Secara ringkasnya seperti itu. Apakah memang benar gitu ya? Hadis ini doif? Apakah benar doif atau memang kalau doif mengapa ini hadis terkenal gitu ya? Terkenal, populer di kalangan orang awam, tidak hanya orang-orang yang berilmu, tapi orang-orang awam juga mengenalnya gitu. Nah, kalau istilah di hadisnya, hadis ini hadis masyhur, mutawatir gitu ya, artinya sudah terkenal, populer. Apakah memang benar gitu ya, secara ilmu hadis, apakah memang hadis ini benar doif atau tidak gitu? Wah, menurut ini dari kacamata hadisnya, maksudnya kalau di hadis itu kan ada al-jarh wa ta'dil gitu kan, ada ilmu hadis itu, ada riwayatul hadis gitu kan, dirayatul hadis kan ya. Nah, seperti itu maksud saya. Secara ilmu hadis, baik hadis riwayah, hadis dirayah, ini kategori hadis ini apa memang benar-benar dhaif atau tidak gitu. Gitu. Karena kok kalau misalnya hadis dhaif ini kok populer banget gitu ya, populer banget gitu. Itu. Iya.
Untuk hadis ini, masalah susunannya lah cantik sekali Pak. Susunan cantik sekali. Sehingga walaupun populer, kalau do'if kan tetap do'if Pak ya. Tapi di situ banyak sekali hadis yang do'if tapi populer ya banyak juga gitu loh. Tapi menurut pengertian saya yang saya pelajari itu memang hadis ini do'if dan riwayat yang do'if lah. Gitu aja. Spontan saja segitu Pak. Hanya seperti itu. Oh ya, ya. Berarti memang benar do'if ya artinya. Kalau do'if artinya ini tidak dipakai kan begitu ya. Cuman untuk motivasi. Artinya di dalam hujjah hukum Islam ini lemah, tidak bisa dipakai. Jadi artinya kalau sahabat podcast KUA Dukuh Seti Ceria punya keyakinan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah sebuah ibadah, ini masih perlu dipertanyakan karena hadis ini tidak sahih. Hadis ini ada hadis do'if yang itu tidak bisa untuk jadikan hujah atau argumentasi di dalam membenarkan pekerjaan itu. Akan tetapi hadis do'if ini bisa untuk motivasi bahwa isinya kalau dalam kondisi puasa, sahabat podcast KUA Dukuh Seti Ceria ketika puasa jika cuman untuk untuk melakukan perbuatan jelek lebih baik tidur. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, bahwa hadis Naumus Shaimi ibadatun ini kategorinya adalah kategori hadis do'if. Tapi kalau untuk motivasi bahwa daripada melakukan perbuatan jelek lebih baik tidur. Itu ya Pak ya, seperti itu ya. Ya, gitu. Jadi hadis ini jelas hadis do'if gitu menurut Pak Ali Mustain seperti itu. Jadi hadis do'if ya. Nah, ini terkait dengan bandingannya tadi, daripada melakukan pekerjaan jelek atau amal jelek lebih baik tidur. Nah, ini kalau misalnya kan gitu. Ini kan ketika puasa orang itu kan lemah gitu ya, kekuatannya berkurang kan begitu. Kalau misalnya gitu kan, sering kita jumpai kalau siang-siang itu pada tidur semua kan begitu. Kadang ada yang seharian penuh tidur, malamnya bangun kan gitu. Ini bagaimana menurut Pak Ali Mustai? Sebetulnya puasa itu kan ada adabnya, tata krama. Walaupun sebaiknya tidur, tapi tata keramanya kan tidak seperti itu. Tidak harus kita tidur aja lah ibadah, tidak seperti itu Pak. Ya harus memperbanyak amal-amalan yang lebih, berarti membaca Al-Quran ya, dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Jadi kita tahulah tata krama, posisi sehat, kondisi mampu, tidak karipan ya Pak. Ya. Ini lebih baik untuk melaksanakan hal yang lain, yang bernilai ibadah. Kerja saja ibadah Pak ya. Masa kita saat waktu kerja kita tidur saja lah, ibadah saja. Tidak seperti itu. Ada adabnya, ada tata keramanya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, itu seperti itu Pak. Adabnya, tata keramanya gimana? Puasa di bulan Ramadan. Nah, tata keramanya kan gini, kita berpuasa walaupun tidur dinilai ibadah, tapi tidak harus kita tidur, tidak. Harus melakukan ibadah yang lain, diisi dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Itu adabnya seperti itu. Karena apa? Kesempatan adabnya beribadah di bulan suci Ramadan itu puasa harus diisi dengan hal-hal yang bernilai ibadah selain tidur. Tidur itu nilai paling rendah, kalau tidur kan nilai paling terendah, paling terakhir lah. Itu kalau memang kondisi lemah itu lain lagi, sangat lemah, nggak kurang mampu, kesehatannya kurang. Ini adabnya seperti itu. Kalau kita betul-betul sehat, nggak biasa-biasa saja, adabnya kita tidak
tidak tidur harusnya gitu loh. Itu Pak. Ya, berarti artinya bahwa tidur itu tingkatannya paling rendah, ketika kita berpuasa. Jadi kalau berpuasa itu lebih sehat dan harus mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, ya lebih baik mengerjakan pekerjaan itu dan jangan tidur. Begitu ya? Adabnya Ya, seperti itu. begitu. Jadi begitu podcast kali ini pada siang hari ini, bahwa tidur orang puasa itu ibadah dan diamnya adalah tasbih. Amal perbuatan orang yang berpuasa itu dilipat gandakan, doanya diijabahi, dikabulkan, dan dosanya diampuni. Ini adalah hadis-hadis dhaif yang itu tidak diterima dalam argumentasi hukum Islam. Tetapi kalau itu untuk sebagai motivasi, maka itu sah-sah saja. Dan dalam hal ini tidur adalah tingkatannya paling rendah di dalam pekerjaan ketika Ramadan. Lebih baik bekerja yang baik-baik, dan tidur itu adalah bandingannya daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan jelek, maksiat. Lebih baik itu tidur. Demikian sahabat podcast KUA Dukuh Seti Ceria pada siang hari ini. Semoga puasa sahabat KUA podcast KUA Dukuh Seti Ceria diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita puasa kita juga diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.